Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Oke, untuk hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Dan hari ini kita sudah mulai memasuki bab 6. Ya. Oke, untuk bab 6 ini kita akan membahas apa aja? Untuk bab 6 ini kita akan membahas tentang membandingkan kritik sastra dan juga esai. Ya, nah sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar ya apa itu kritik sastra dan juga apa itu esai. Hanya saja mungkin kalian masih lupa-lupa ingat. Oke, nah sekarang kita akan membahas lagi satu persatu. Nah, untuk mengenai kritik sastra itu mirip dengan apresiasi sastra yang kemarin kita bahas bareng-bareng. Ya, jadi ada kemiripan atau kesamaan dari kritik sastra dan juga apresiasi sastra kemarin. Ya, jadi di sini kritik sastra merupakan sebuah penilaian dari sebuah sastra. Nah, jadi mirip ya dengan apresiasi sastra kemarin, hanya saja di sini lebih kepada mengkritiknya, ya. Jadi penilaiannya langsung mengkritik dari sebuah karya sastra. Nah, kemudian di sini ada esai. Esai merupakan salah satu karya ilmiah juga, dan esai juga merupakan sebuah tulisan berupa uraian dari masalah. Nah, masalahnya dari mana? Dari novel yang kita telah baca. Nah, jadi di sini juga kita sama saja menganalisis ya, mau dari kritik sastra dan juga esai, hanya saja di sini lebih kepada esainya. Esai juga mempunyai sistematikanya. Esai ini juga merupakan terdiri dari beberapa paragraf ya yang harus ada di dalam esai, yaitu adalah yang pertama ada judul, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada isi, dan yang keempat ada simpulan. Nah, jadi keempat ini harus ada di dalam sebuah esai. Nah, esai itu isinya apa? Yaitu tadi bahasan dari suatu masalah dan juga kritik sastra yang kalian gabungkan di dalam situ. Ya, yang pastinya kalian harus membahas suatu topik. Topik masalahnya itu apa? Contoh, satu novel yang kalian sudah baca. Dari novel tersebut, kalian analisis, kalian interpretasi, dan kalian refleksikan ke dalam sebuah karangan paragraf, atau sudut pandang kalian yang kalian tuangkan dalam esai. Nah, jadi paham ya, apa itu kritik sastra dan esai. Nah, sebenarnya kedua itu ketika digabungkan itu sama, hanya saja kalau esai ini lebih ada sistematikanya, ada urutan dalam pembuatan atau menulis suatu paragraf dari sudut pandang kita. Nah, sedangkan kritik sastra itu adalah sudut pandang kita, penilaian kita terhadap suatu karya sastra. Ya, jadi di sini kita gabungkan deh antara pendapat kita dengan sistematika yang seperti tadi, esai. Esai memiliki dua jenis. Yang pertama, esai formal, yang kedua, esai non-formal. Esai formal itu biasanya digunakan oleh para pelajar, mahasiswa, dan juga peneliti. Maka dari segi penulisannya pun formal, serius, dan juga secara terperinci. Nah, sedangkan yang non-formal itu memiliki sifat yang jenaka, personal, dan juga untuk memberikan pendapatnya pun menggunakan bahasa yang tidak begitu sulit atau rumit atau non-formal. Jadi di sini lebih mudah untuk yang non-formal. Hanya saja kalau sekarang kita menggunakan yang formal ya, karena kalian itu pelajar. Jadi kita belajar. Nah, sekarang untuk mengetahui perbedaan antara kritik sastra dan juga esai itu bisa kita lihat. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, itu tadi adalah perbedaan dari kritik sastra dan juga esai. Jangan lupa dicatat ya, wajib. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya, contoh mengenai seseorang telah memberikan sudut pandang terhadap suatu karya sastra. Dilihat dan simak baik-baik ya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita belajar sampai di situ dulu ya. Kita mengenai definisi dan pengertiannya terlebih dahulu agar kalian lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.